Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Luciana, NIM 190050119, jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dan teman saya Mr. Rizky Ananda dan Yola Ilanda. Selanjutnya kami akan mempraktekkan metode diskusi bus group. Yaitu metode bus group adalah cara pembahasan suatu masalah yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam kelompok kecil antara 3-4 orang membahas suatu masalah yang diakhiri dengan penyampaian hasil pembahasannya. Baiklah, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang COVID-19. Infeksi virus corona disebut COVID-19. Pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa waktu. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Baiklah, itulah penjabaran sedikit tentang virus corona. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin mengemukakan pendapat tentang bagaimana penyebaran virus corona ini? Baik, di sini saya akan menyebutkan bagaimana virus corona ini bisa tersebar. Yang pertama yaitu dari sentuhan tangan secara langsung. Selanjutnya dari udara, dari kontak langsung dengan orang yang terkena COVID, dan memegang sesuatu benda yang sama dengan orang yang terkena COVID tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada gejala COVID-19 ini. Apakah dari teman-teman yang punya pendapat tentang gejala COVID-19 ini? Baiklah, saya akan mengemukakan gejala dari COVID-19 ini, yaitu yang pertama demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap pneumonia, kemudian batuk dengan lendir, sesak napas, dan nyeri di dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Sekian gejala virus COVID-19 dari saya. Selanjutnya kita masuk ke dampak virus COVID-19 di bidang pendidikan dan ekonomi. Pada teman-teman, silakan mengungkapkan pendapatnya tentang dampak COVID-19 ini di bidang pendidikan dan ekonomi. Saya akan menjelaskan dampak dari COVID-19 ini di bidang pendidikan dan ekonomi. Di bidang pendidikan, yang pertama diberlakukannya pembelajaran daring atau pembelajaran di rumah. Di bidang ekonomi, terjadinya PHK bagi karyawan-karyawan di suatu perusahaan dan susahnya mencari lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada cara mengatasi atau mengantisipasi COVID-19 ini. Silakan kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya. Saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi virus COVID-19. Yang pertama yaitu dengan cara selalu memakai masker. Yang kedua, jika ada gejala demam, flu dan batuk, maka tetaplah di rumah saja dan janganlah pergi bekerja, sekolah, ke pasar atau ke ruang publik untuk mencegah. Kemudian memanfaatkan fasilitas atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Selanjutnya yaitu selalu di rumah dan bisa bekerja dari rumah. Dan tentukan pengecekan suhu harian, kemudian terapkan perilaku hidup sehat dan bersih serta konsumsi makanan yang bergizi. Dan yang terakhir yaitu jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Sekian cara mengatasi virus COVID-19 dari saya. Baiklah, kesimpulan dari diskusi kita kali ini tentang COVID-19 yaitu COVID-19 adalah virus yang ditemukan di Wuhan pertama kali pada Desember 2019. Virus ini sangat mudah menyebar ke berbagai negara. Adapun penyebarannya bisa melalui partikel kecil di udara, bersentuhan tangan dengan orang yang terpapar COVID tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Adapun gejala dari COVID-19 ini seperti batuk, demam, flu, sesak napas. Dampak dari COVID-19 di bidang pendidikan yaitu dilaksanakannya pembelajaran secara daring atau di rumah saja
Dan dampak di bidang ekonomi, pemerosotan pendapatan ekonomi dikarenakan banyaknya kasus PHK dan menyebabkan pengangguran. Cara mengatasi atau mengantisipasi COVID-19 yaitu dengan cara selalu memakai masker, menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan menerapkan pola hidup sehat. Itulah hasil diskusi pada hari ini tentang COVID-19. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.